semua? Pagi, Pak. Nah, semua sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, Bapak persilahkan untuk memimpin. Semua siap berdoa mulai. Terima kasih anak semua. Selanjutnya untuk literasi Al-Quran, silakan untuk membaca surat Al-Fatihah. Silakan. Baiklah, selanjutnya Bapak absen dulu kalian. Kira-kira hari ini yang nggak masuk siapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sama Allah dan waktu luang sehingga kita masih bisa aktivitas untuk belajar. Selanjutnya anakku semua yang soleh dan soleha, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang makna hari kiamat. Ayo, siapa yang bisa? Apakah hari kiamat itu? Angkat tangan. Betul, hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Siapa lagi yang bisa? Angkat tangan. Apakah yang dimaksud dengan hari kiamat? Ayo angkat tangan. Ya, Pak Mena silakan. Hari perhitungan dan hari kebangkitan. Betul sekali. Hari kiamat disebut juga dengan hari perhitungan atau hari kebangkitan. Siap dilanjut ya, anak? Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki subtema tentang macam-macam hari kiamat. Namun sebelumnya Bapak menginformasikan tujuan belajar kali ini adalah setelah mempelajari tema ini kalian meyakini tentang adanya hari kiamat sebagai implementasi dari rukun iman. Dan selanjutnya dengan mempelajari tema ini diharapkan kalian memiliki perilaku yang mulia ya, sebagai bentuk dari hikmah meyakini tentang hari kiamat. Seperti itu. Nah, Bapak akan memutar sebuah video, tolong diamati. Nanti silakan bertanya, silakan berdiskusi, kemudian nanti silakan kalian mempresentasikan ke depan. Siap ya?
materi hari kiamat untuk kelas 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hari kiamat. Seperti pelajaran yang telah lalu, kiamat adalah berakhirnya alam semesta, hancurnya semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu yang hanya hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra artinya kiamat kecil dan kiamat kubro artinya kiamat besar. Kiamat sughra atau kiamat kecil adalah berakhir atau hancurnya sebagian alam. Ingat, sebagian alam, bukan semuanya. Contohnya apa? Seorang manusia meninggal dunia, hewan meninggal dunia, gunung meletus, banjir bandang, adanya virus corona yang merenggut sebagian orang, dan makhluk di dunia ini akan mengalami kematian. Maka dia termasuk merasakan kiamat kecil. Di dalam ajaran Islam, mati hanya dianggap sebagai masa istirahat untuk melangkah kepada kehidupan yang selanjutnya atau kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Setelah manusia mati, maka nanti manusia akan berada di alam kubur atau alam barzah hingga datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Di alam barzah, rumahnya manusia menyaksikan gambaran perbuatan di dunia serta balasannya kelak di akhirat. Jika mereka banyak melakukan perbuatan dosa, maka akan mendapatkan siksaan. Sebaliknya, jika banyak melakukan kebaikan dan taat kepada Allah, maka baginya akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur tersebut. 2. Kita akan membahas kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah berakhirnya atau hancurnya kehidupan di alam semesta, seperti bintang-bintang meledak, planet-planet bertabrakan, bumi digoncangkan, gunung-gunung berterbangan, manusia-manusia menjadi hancur lebur, mati. Semua saat kiamat kubro tidak ada yang selamat. Semua manusia mati, hewan mati, iblis mati, setan mati, jin mati, bahkan malaikat pun mati. Hanya Allah lah yang abadi di hari itu. Hancurnya alam semesta menandai selesainya tugas manusia di dunia. Selanjutnya manusia akan dibangkitkan dari alam kubur atau yaumul ba'ats untuk dibawa ke hadapan Allah guna mempertanggungjawabkan kebaikan amal dan kejahatan atau dosa yang telah dilakukan di dunia ini. Dari pembagian kiamat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi pasti akan mengalami kiamat, entah kecil atau besar. Oleh karena itu, sebagian manusia kita seharusnya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jahat dan selalu menghiasi diri kita dengan amal kebaikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati video tersebut, apakah ada yang ditanyakan anak semua? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, kapan terjadinya kiamat kubro? Apakah semua manusia yang sudah mati sejak zaman dahulu dibangkitkan semua? Ya. Baiklah, pertanyaannya sangat bagus ya. Kapan terjadinya hari kiamat? Terjadi hari kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Namun kita alhamdulillah diberi sama Allah tanda-tandanya melalui Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu ya. Terus yang kedua tadi apa? Apakah semua manusia sejak zaman dahulu dibangkitkan? Ya, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti menjelang hari kiamat semuanya dibangkitkan. Seperti itu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Pak, apa penyebab kiamat sugra? Bagus sekali ini pertanyaannya. Penyebab kiamat sugro adalah salah satunya disebabkan juga oleh ulah manusia. Contoh, ada seorang manusia, oknum manusia menebang hutan secara sembarangan. Nanti bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor. Seperti itu ya. Ada juga memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gunung meletus. Terus tsunami. Itu adalah upaya untuk menakut-nakuti manusia agar semua umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak rasa sesi tanya jawab selesai. Selanjutnya kalian untuk berdiskusi tentang materi ini, tentang macam-macam hari kiamat. Nanti selanjutnya seusai diskusi, hasilnya kalian bacakan atau presentasikan ke depan setiap kelompok. Siap ya? Siap. Ya, siap. Silakan. Ya, silakan diskusi. Waktu diskusi selesai. Silakan perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1 maju depan. Ya, Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok Ali bin Abu Thalib dengan anggota Diki, Dimas, Angga, dan Endang akan membacakan hasil diskusi kelompok macam-macam hari kiamat. Ada 2, yaitu 1. Hari kiamat sugro atau hari kiamat kecil. Hari kiamat sugro terjadinya sebelum hari kiamat besar. Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita, misal gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, dan lain-lain. Kiamat sugro biasanya terjadi karena ulah manusia sendiri. Contohnya menebang pohon sembarangan, menyebabkan tanah longsor dan banjir. 2. Kiamat kubro, kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk pun di muka bumi yang hidup. Nanti setelah alam semesta dihancurkan di hari kiamat, seluruh manusia dan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalnya sesuatu di bumi, di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Abu Bakar dengan anggota Rana, Ari, Lasri, dan Rahman. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam hari kiamat atau Baiklah, Bapak akan mencoba menyimpulkan materi ini. Jadi macam-macam hari kiamat itu ada 2. 1, kiamat sugro, disebut juga dengan kiamat kecil. Terjadinya kiamat kecil itu adalah sebelum datangnya hari kiamat kubro atau hari kiamat besar. Contohnya gunung meletus, banjir, tsunami, ya, tanah longsor, dan lain-lain. Itu adalah upaya Allah untuk memperingatkan umat manusia agar segera kembali kepada jalan yang lurus. Terus yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat ini adalah kiamat hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Semuanya musnah. Semua yang ada di alam semesta ini berikut isinya musnah atau mati. Kemudian nanti setelah itu dibangkitkan kembali seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan amalnya semasa di dunia. Seperti itu ya kira-kira ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Terus kemudian tugas kalian adalah mencari di internet atau browsing di internet, mencari macam-macam hari kiamat. Kalian cari gambar-gambarnya, nanti kalian kumpulkan, kalian kirim di WA grup belajar. Seperti itu ya? Siap? Terima kasih. Saya kira pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.